Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra'u syakara fakana khairul lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, iman, Islam, hidayah, berada dalam syariah Islam. Ini adalah nilai-nilai yang tidak semua orang diberikan. Kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khotib berwasiat kepada pribadi, juga kepada para jamaah semuanya, ahli Jum'ah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Iman dan takwa ini adalah fondasi orang Islam, orang yang beriman untuk melakukan aktivitasnya sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan. Lantas apa itu takwa? Takwa
adalah berusaha senantiasa patuh. Sami'na wa ata'na. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan atas dasar wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa yakni berarti menjalankan perintah Allah tanpa kecuali dan menjauhi apa-apa yang Allah larang secara mutlak, walaupun hal yang dilarang itu melenakan, hal yang dilarang itu mengasyikkan. Tapi ketika Allah melarang, maka sami'na wa ata'na. Sidang Jum'ah rahimakumullah, tak terasa kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Zulqa'dah, bertepatan dengan 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika kita melihat media, ada informasi-informasi yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Ada juga informasi-informasi yang menjadikan kita jauh dari Allah. Teknologi yang maju, teknologi yang berkembang, boleh jadi bagi orang yang beriman senantiasa bisa meningkatkan keimanannya dan diaplikasikan dalam kehidupan dalam bentuk amal solih. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang-orang yang beriman, beramal solihlah. Dan amal solih tersebut adalah bentuk nyata dari keimanan seseorang. Di samping kebaikan-kebaikan, ada pula keburukan-keburukan. Tidak sedikit kita lihat informasi oknum misalnya, yang seharusnya menjadi orang yang digugu dan ditiru, tapi merusak masyarakat, tetapi merusak generasi penerus bangsa yang akan datang. Ada oknum yang terlihat religius tapi merusak santri wanitanya atau santriwatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada apa ini? Padahal awalnya terlihat baik, religius, tapi ujung-ujungnya dia melakukan hal-hal yang mestinya dia menjauhinya. Dalam artian oknum ini melakukan hal-hal yang Allah larang. Tidak sedikit misalnya orang yang punya jabatan juga mengaplikasikan jabatannya tidak pada tempatnya, malah berbuat zalim. Padahal awalnya dia melakukan amalan solih, tapi kenapa tiba-tiba melenceng jalan kehidupannya, melakukan hal-hal yang Allah larang? Maka sidang Jum'ah rahimakumullah, di sini kita perlu meneguhkan kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema meneguhkan kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna allazina min qablikum
fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam surat yang khatib bacakan barusan, surat Al-Ankabut ayat 2-3 dijelaskan bahwa manusia itu penuh dengan ujian. Orang yang beriman akan diuji dengan keimanannya. Seperti pohon kelapa, yang semakin tinggi pohonnya, maka anginnya semakin kencang. Begitupun orang yang beriman akan diuji sesuai dengan keimanan yang dimilikinya. Maka tidak heran kalaulah seorang yang beriman tidak mampu untuk menjaga imannya, maka akan hilang. Perbuatannya akan cenderung melenceng. Baru-baru ini oknum kiai misalnya yang melecehkan santriwatinya sampai 50 orang. Kenapa? Karena tidak menjaga iman, tidak sabar, tidak teguh dalam keimanannya. Ada oknum syekh dari luar negeri yang di Indonesia menjadi idola, tapi na'udzubillah min zalik, melecehkan santrinya 5 orang laki-laki. Dan ini adalah perbuatan yang sungguh di luar logika. Karena apa? Imannya hilang. Karena apa? Sabarnya tidak diteguhkan, tidak ditingkatkan. Maka kata Allah, isbiru wasabiru warabitu. Perkuatkanlah kesabaranmu, kuatkan kembali. Karena apa? Ujian-ujian kehidupan itu senantiasa akan meningkat. Seperti anak sekolah SD yang dia itu diuji untuk naik level ke level berikutnya. SMP diuji dengan ujian SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Sehingga levelnya naik dan naik terus menerus, menjadikan orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang diuji, ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang diuji dengan kenikmatan, dia lulus, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan musibah, maka dia jauh dari Allah. Ataupun sebaliknya, ketika diberikan kekurangan harta misalnya, ekonomi, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika Allah berikan keleluasaan, kelapangan, dia lupa kepada Allah. Maka ujian-ujian ini perlu kita persiapkan untuk menghadapinya. Allah memberikan ujian yang pertama berupa perintah. Apakah kita taat? Sami'na wa ata'na. Ada juga Allah memberikan ujian berupa larangan. Kata Allah, jangan mendekati zina. La taqrabu zina innahu kana fahisha. Apakah kita taat untuk menjauhinya? Maka menjadi orang yang beruntung. Allah juga akan uji dengan berupa musibah atau bencana. Ditinggalkan oleh orang yang terkasih, keluarga, kehilangan harta, jabatan. Ini musibah bagi orang yang beriman. Akankah dia kuat? Atau yang terakhir, bentuk ujian Allah bisa jadi orang-orang yang zalim kepada diri kita. Boleh jadi keluarga, sahabat dekat. Padahal seharusnya sahabat tersebut baik kepada kita, tapi
boleh jadi menusuk dari belakang. Lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, ini juga berupa ujian. Maka bagaimana kita sebagai orang yang beriman agar lulus? Karena setiap kita akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 155. Jadi bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, ada satu hal yang perlu dikuatkan, yakni kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa kita hidup sebagai orang yang beriman akan diuji, dan kita tahu juga bersama bahwa bentuk ujian dari Allah bisa berupa perintah, larangan, musibah atau orang-orang yang zalim kepada kita, maka kita perlu meningkatkan kesabaran kita. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa bentuk sabar ini minimalnya dibagi menjadi 3. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena dengan seseorang taat, dia dekat dengan Allah. Ketika Allah berikan ujian, maka Allah juga akan memberikan jawaban atau solusi. Boleh jadi orang diuji, misalnya pusing dibuatnya, stres, depresi, tetapi Allah menolong, maka jiwanya akan tenang. Bahkan bagi seorang laki-laki pemimpin, maka dianjurkan dalam agama ini untuk berjamaah ke masjid. Kenapa mengunjungi masjid? Karena di masjid adalah solusi. Di masjid adalah pintu-pintu rahmat Allah. Maka ketika kita masuk masjid, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Apa maksudnya? Ketika seseorang diuji dengan keluarganya, ya Allah, keluargaku susah diatur, maka Allah akan berikan rahmat berupa solusi. Ketika ada orang yang sulit pekerjaannya, ya Allah, belum dapat kerja, ya Allah, berat pekerjaan ini, maka ketika masuk masjid, Allah berikan rahmat, Allah berikan pintu-pintu solusi. Allah juga mengajarkan dalam agama ini, para ulama menjelaskan kita bersabar dalam as-sabru anil maksiat. Kenapa? Karena ketika seseorang maksiat, jiwanya ada titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Maksiatnya banyak,
maka titik hitam dalam jiwa tersebut gelap. Apa yang terjadi kalaulah jiwa ini gelap? Boleh jadi jiwa ini menjadi sakit. Ketika sakit terus menerus, maka boleh jadi mati. Agar tidak mati maka perlu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang dia bertaubat dan membersihkan dirinya. Dan yang terakhir, as-sabru anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Karena sejatinya ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian, menaikkan level yang diuji tersebut. Kisah singkat Nabi Ayub alaihissalam. Allah berikan kenikmatan, harta banyak, jabatan dipegang, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Tapi ada yang tidak suka kepada Nabi Ayub, yakni syaitan, iblis laknatullah. Ya Allah, berikanlah ujian kepada Nabi Ayub. Mungkin boleh jadi dia taat karena banyak hartanya, dia taat karena keluarganya, dia taat karena kesehatannya. Maka Allah kabulkan doa syaitan, doa iblis ini. Nabi Ayub hartanya habis, Nabi Ayub keluarganya habis, Nabi Ayub diberikan sakit bertahun-tahun, sekitar 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Maka dengan kesabarannya Allah memberikan hadiah berupa kesembuhan, kembalinya hartanya, kembalinya keluarganya. Dan Nabi Ayub termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kisah tersebut menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun bisa menjadi orang yang beruntung kalau Allah meningkatkan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha